Oke, terima kasih teman-teman semua yang telah hadir pada pembekalan susulan kita. Karena kita tahu kemarin itu waktu cukup mepet dan beberapa kelompok masih yang online dan beberapa fasilitator di luar kota. Sehingga kita lakukan pembekalan susulan untuk yang online. Semoga teman-teman tetap selalu berkobar-kobar dalam membawa kelompok nih. Untuk sesi selanjutnya, buku selanjutnya, Seven Last Word. Nah, untuk membuka pertemuan hari ini, mari kita buka dalam doa. Saya mohon bantuan Pak Edi untuk mimpin doa pembukaan kita. Silakan Pak Edi. Baik, kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk memulai pertemuan kita dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Datanglah Roh Kudus, penuhilah hati umatmu, dan nyalakanlah di dalamnya api cintamu. Putuslah rohmu, maka semuanya akan dijadikan lagi, dan engkau akan membarui muka bumi. Allah yang Maha Baik, kami bersyukur pada pagi hari ini kami bertemu secara daring dalam pertemuan virtual untuk pembekalan fasilitator Emmaus Journey Angkatan 23 di Paroki Serpong. Semoga apa yang boleh kami dapatkan selama pembekalan ini memampukan kami untuk mewartakan sabdamu agar kami semua dapat berbagi pengalaman, berbagi nilai atas pesan dari 7 sabda terakhir Yesus itu. Bimbing dan sertai kami ya Tuhan, semoga kami dapat menjalankan semuanya dengan baik dan semua dapat terlibat secara sungguh. Semua ini kami sampaikan dengan pengantaran Kristus Tuhan kami yang hidup dan bertahta bersama Dikau dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Terima kasih Pak Edi. Teman-teman, pembekalan kita sebenarnya dibawakan harusnya 3, tapi karena mungkin Mbak Wid semoga bisa masuk, kalau nggak berhalangan saya akan bawa. Jadi awalnya untuk pembekalan ini akan dimulai dari pengantar dan sesi 1-2 oleh Miss Reddy. Oke, untuk mempersingkat waktu, silakan Bu Reti untuk memulainya. Ya, terima kasih Pak Henry. Selamat pagi teman-teman semuanya. Eh, saya yakin di sini banyak juga yang teman-teman fasilitator yang sudah senior. Semoga kita bisa bersama-sama mereview kembali ya apa yang akan kita bawakan buat teman-teman peserta Seven Last Word. Dan bagi teman-teman fasilitator yang baru akan pertama membawakan buku Seven Last Word, semoga diberi pencerahan sehingga bisa lebih berani membawakan buku Seven Last Word ini. Oke, kita lanjut dulu Pak Tony. Jadi ini adalah 7 sabda terakhir Tuhan. Nah, untuk pembekalan Seven Last Word ini kan agak sedikit berbeda ya dengan buku EJ yang sebelumnya. Kalau buku EJ sebelumnya kita banyak membahas per topik. Nah, kalau yang ini kita fokus pada 7 sabda terakhir Kristus dari atas kayu salib. Lanjut, Pak. Di sini kita secara umum format materi buku Seven Last Word ini ada paragraf-paragraf pengantar, kemudian ada bagian belajar dari kitab suci, itu juga mengalami perkataan Yesus, mendoakan perkataan Yesus, dan menghidupkan perkataan Yesus. Ini secara umum 7 sesi akan seperti ini. Kita lanjut. Nah, ketika kita membahas paragraf-paragraf pengantar, biasanya kita akan menanyakan pada teman-teman peserta apa yang mengesankan atau menarik perhatian dari materi yang dibacakan tersebut. Kemudian kita ajukan pertanyaan-pertanyaan pendalaman materi dan kita ajak untuk
supaya lebih dalam lagi dengan masing-masing memiliki sharingnya atau jawaban-jawaban yang bersangkutan dengan kehidupan pribadi mereka. Kita juga diharapkan untuk bisa menanggapi setiap jawaban dan sharing dengan baik. Oke, kita lanjut. Nah, eh, ketika belajar segmen belajar dari kitab suci, itu biasanya kita bisa kembali menanyakan lagi apa yang mengesankan atau menarik dari kutipan ini. Kemudian, apakah ada pengalaman tindakan yang pernah dilakukan atau mungkin yang tiba-tiba terpikirkan untuk akan dilakukan pada saat nanti sebagai tindak lanjut nyata. Nah, di situ kembali lagi setiap jawaban dan sharing kita tanggapi dengan baik, bukan menanggapi, tapi lebih menanggapi. Oke, lanjut Pak Anton. Nah, setelah itu kita masuk ke sesi membahas, yaitu mengalami, mendoakan, dan menghidupkan perkataan Yesus. 3 segmen ini maksudnya supaya 2 segmen sebelumnya itu bisa lebih terhayati. Jadi ini lebih didalami lagi. Bagaimana perkataan Yesus itu mungkin bisa dirasakan di dalam pengalaman orang di dalam kisah ini. Apakah kisah ini juga bisa membantu kita dalam pengalaman serupa di dalam hidup kita? Nah, sebaiknya fasilitator tuh sudah menyiapkan satu kesaksian sehingga ini bisa menjadi bantuan untuk teman-teman peserta untuk mau ikut bercerita pada saat mereka mesti sharing. Kita lanjut, Pak. Untuk selanjutnya menghidupkan perkataan Yesus itu adalah latihan-latihan rohani untuk menerapkan konsep dalam sesi ini. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang memang sangat pribadi sehingga tidak perlu di-sharingkan. Tetapi untuk kita bisa melihat bahwa sesi ini memang juga mereka kerjakan, mungkin kita akan tanya apakah latihan ini bermanfaat bagi Anda? Apakah latihan ini membantu menyelesaikan ganjalan yang ada di hati? Kalau mungkin kita juga punya kesaksian-kesaksian juga kita bisa ajukan. Seandainya teman-teman peserta sudah cukup banyak yang memberikan kesaksian atau sharingnya, ini bisa kita simpan juga sih. Tapi kurang lebih untuk membantu supaya teman-teman peserta itu mau melaksanakan konsep ini, menerapkan konsep di dalam sesi ini secara pribadi. Kita lanjut. Nah, untuk perkataan Yesus, biasanya kita, teman-teman yang sudah pernah memandu sebelumnya, biasanya akan kita doakan bersama-sama kan. Nah, kalau di sini kita diajak untuk mulai mendoakan bagian ini 2-3 hari sebelumnya. Jadi sebelum kita mengajak teman-teman peserta untuk berdoa, mungkin sebelumnya di rumah kita sudah mempelajarinya dan juga sudah mendoakan 2-3 hari sebelumnya, supaya bagian-bagian penting doa itu sudah masuk di dalam diri kita juga, sehingga lebih mudah untuk mengajak peserta di dalam mendoakannya. Kalau di sini bahkan diajak untuk mendoakannya di hadapan sakramen Maha Kudus atau minimal di altar salib pribadi. Ya, ini cukup setiap kali kita sesi pasti akan ada bagian mendoakan perkataan Yesus. Oke, Pak, lanjut. Ya, pada saat mendoakan doa ini kita usahakan agar meditatif, baik dengan iringan musik lembut atau dengan meminta satu orang membaca doa dengan lambat, sementara yang lain mendengarkan sambil menutup mata, atau bisa juga dengan berbagai metode lainnya. Kalau selama ini dalam prakteknya sih, kalau di kelompok saya biasanya kita baca bersama-sama sih. Jadi mungkin meditatifnya mungkin tidak terlalu terasakan karena memang bersama-sama. Jadi bisa karena kan ada 7 sesi ya. Bisa setiap sesi kita bisa melihat kira-kira mana yang paling sesuai dengan kelompok yang kita pegang saat ini. Lanjut. Ya, sekali lagi dari EJ Center ditekankan
perlunya fasilitator untuk memahami, menemukan tujuan sesi, kemudian mengendapkannya dan menuliskannya di dalam buku sebelum memulai persiapan bahan-bahan dalam membawakan sesi. Jadi walaupun dalam buku panduan itu sudah ada tujuan sesi dan lain-lain, mungkin kita sebagai fasilitator perlu memahami dan menulis kembali tujuan sesi tersebut dengan bahasa kita sendiri. Kemudian kita bisa merumuskan kembali dengan kalimat yang ringkas dan jelas, sehingga pada saat kita membawakan pada peserta, itu lebih mudah. Kita juga lebih hafal dan lebih ingat, karena itu akan memang benar-benar sudah kita kuasai dengan sebaik mungkin. Kita lanjut. eh Biasanya kita mengadakan pertemuan 1 minggu sekali ya. Jadi setiap kali pertemuan itu ya kita bisa untuk mencairkan suasana biasa. Kalau yang belum kenalan ada perkenalan, tapi karena biasanya kita udah dari buku 1 sampai 3, kita cukup banyak kenal dan mungkin hal-hal apa yang belum kita kenal yang bisa kita eh, cari lagi untuk mencairkan suasana. Kemudian kita pada saat orientasi pertama itu untuk pendahuluan kita membagikan buku, menjelaskan isinya. Kemudian mengajak membuat kesepakatan bersama, nanti kita akan lihat apa itu. Juga menuntun pengerjaan menghidupkan perkataan Yesus. Lanjut, Pak. Ya, ini seperti biasa ya, selalu fasilitator selalu menyambut dengan senyuman dan menyapa. Kalau yang online mungkin di dalam Zoom, kalau yang offline langsung di luar dari tempat menyambut dari luar tempat pertemuan pun sudah menyambut. Kemudian kita saling berkenalan, memastikan tempat pertemuannya nyaman. Eh, Waktu pertemuan juga biasanya kan kayak misalnya online juga mungkin ketika kayak tadi tuh bakal ada yang Imlek segala macam. Oke, kita bisa rubah sesuai dengan waktu yang nyaman sehingga nggak ada yang buru-buru, sama-sama me- apa, mau bersama-sama berjalan menemukan apa yang ingin Tuhan sampaikan pada sesi tersebut. Lanjut. Ya, ya ini sama. Jadi apa itu daftar isinya, kemudian kata pengantar pendahuluannya kita bahas secara umum, karena memang di sini kan eh, kata-kata terakhir Yesus, jadi prosesnya agak berbeda. Yang fokus utama adalah perkataan Tuhan Yesus sendiri, kemudian baru kita ngerti agak sedikit terbalik dengan kalau biasanya per topik, di mana kita membicarakan topiknya dulu. Jadi misalnya damai, sukacita itu, kalau ini kita masuk dari perkataan Yesus sendiri secara langsung. Lanjut, Pak. Ya, ini formulir kesepakatan bersama. Sebenarnya ini untuk menggambarkan bagaimana sih kita di dalam kelompok kita. Kalau ini kebetulan dikasih nama nih kelompok teman-teman Kleopas. Artinya kita sudah berkomitmen mau bersama-sama menghidupkan kata-kata terakhir Yesus di kayu salib ini secara bersama-sama dalam kelompok dengan waktu dan tempat yang tertentu, kemudian akan mempersiapkan diri untuk mendiskusikan buku 7 Sabda Terakhir Kristus ini. Jadi ini kesepakatannya biasanya ya masing-masing ya, tergantung kelompok kita masing-masing. Lanjut, Pak. Tapi yang jelas komitmennya untuk hadir setiap minggu. Ya, lanjut, benar. Komitmennya untuk hadir setiap minggu, kemudian juga untuk bersama-sama mau menciptakan suasana diskusi yang menyenangkan, mau bersama-sama memberikan sharing, mengerjakan tugas-tugas yang akan dikerjakan, dan juga mau saling mendoakan. Nah, komitmen fasilitator di sini memang diminta oleh EJ Center tuh untuk lebih kuat lagi ya. Jadi untuk saat ini dari seluruh buku EJ Center menginginkan fasilitator kalau memungkinkan selalu hadir bersama peserta. Maksimal ketidakhadiran sebenarnya adalah 3 kali dari seluruh buku. Jadi berbeda dengan peserta yang boleh misalnya absen per buku itu 3 kali. Kalau fasilitator dari seluruh buku 1 sampai ke 4 ini, Seven Last Word, kalau bisa hanya absen 3 kali.
maksimal ya. Jadi kita diharapkan memang lebih berkomitmen lagi terhadap teman-teman peserta yang kita temani. Lanjut, Pak. Ya, ini komitmen peserta ini memang diharapkan. Jadi kita pada saat pertama, pada saat perkenalan pertama kembali ya, maksudnya setelah kembali lagi setelah buku 3, kita ingat kembali bagaimana supaya kita sama-sama berkomitmen untuk hadir, berkomitmen untuk memiliki sikap yang siap untuk sharing, kita mau terbuka dan menyimpan sharing-sharing tersebut di antara kita aja sebagai bagian dari rahasia kelompok. Kemudian bagaimana kita mempersiapkan diri kita, juga bagaimana kita menghidupkan perkataan Yesus di kayu salib itu. Karena itu yang mungkin akan banyak hal-hal yang cukup pribadi yang akan dilaksanakan sendiri. Lanjut, Pak. Ya, ini masih untuk orientasinya. Jadi bagaimana sesi 1 kemudian menghidupkan perkataan Yesus di sesi 1 itu seperti apa, itu semuanya kita terangkan kepada teman-teman. Jadi latihan rohani yang sudah dilaksanakan oleh para rahib ini selama ratusan tahun itu sebenarnya memberikan bukti hasil yang luar biasa. Nah, itu yang dilaksanakan dalam latihan untuk menghidupkan perkataan Yesus di kayu salib ini. Kita lanjut, Pak. Ya, kita masuk ke sesi 1. Jadi tadi setelah sesi persiapan pendahuluan tadi, kita masuk ke sesi 1. Ya Bapak, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah, di sini kita mau memberi pertama-tama kita terangkan kepada teman-teman tadi apa tujuan dari sesi ini, yaitu memahami dan menerima pengampunan yang sudah diberikan, ditawarkan kepada kita secara cuma-cuma dalam Kristus. Bagaimana kita bisa memahami suara hati kita, suara nurani kita. Kemudian bagaimana kita juga bisa mengampuni keluarga, teman, atau orang-orang yang telah menyakiti dan atau melukai kita. Kita lanjutkan. Ya, jadi bagaimana Kristus itu sudah memberikan penawaran untuk pengampunan. Terus di sini kita akan belajar melihat apa sih yang menjadi penghambat dari pertobatan itu dan bagaimana caranya supaya kita bisa mengampuni seperti Kristus. Di situ kita bisa belajar, lanjut Pak, kita bisa belajar melihat bagaimana suara hati kita. Nah, kita lihat misalnya kalau kita punya gambar foto atau bisa juga mencetak gambar ini, kita bisa mengajak teman-teman itu untuk melihat kita itu seperti siapa. Misalnya para prajurit. Para prajurit ini dia lebih peduli pada kesenangan dan keserakahan mereka. Walaupun sebenarnya pada saat ini Yesus juga sedang menebus dosa-dosa mereka. Kita bisa menanyakan pada teman-teman, ada nggak ya aspek dalam diri kita yang mirip dengan prajurit ini? Yang ketika melihat orang menderita, malah sibuk mengundi jubah gitu ya, maksudnya hanya memikirkan dirinya sendiri, kesenangannya sendiri. Nah, seperti itu apakah ada di dalam diri kita? Mungkin kita bisa ajak teman-teman bersharing. Kita lanjut. Nah, dari Lukas 19 ayat 42-43 ini dijelaskan keprihatinan Yesus. Katakan, wahai betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Sebab akan datang harinya bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau, lalu mengepung dan mengimpit engkau dari segala jurusan. Jadi kadang-kadang kita tidak tidak memperhatikan apa yang mungkin kita miliki pada hari ini, taken for granted. Jadi sebenarnya ya Tuhan mengajak kita, ayo kita ingat apa yang perlu untuk damai sejahtera kita. Ketika kita ada di antara orang-orang ini, apa yang perlu kita lakukan supaya kita bisa tetap memiliki keselamatan. Bagaimana kita bisa melihat Kristus, bisa melihat penderitaan Kristus dan ikut
ikut serta di dalam penderitaannya, bukan justru menambah penderitaannya. Kita lanjut. Kemudian juga diajak untuk melihat mengapa Yesus tidak langsung mengampuni. Misalnya kepada orang lumpuh dikatakannya, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Atau dalam Lukas 5 ayat 20 juga dikatakan, "Dosamu sudah diampuni." Kepada perempuan yang berdosa itu juga dalam Lukas 7 ayat 48 juga dikatakan, "Dosamu telah diampuni." Sebenarnya eh, apa yang diajarkan Yesus kalau dari sesi 1 ini, apa yang diajarkan Yesus tentang pengampunan? Bagaimanakah pengampunan itu? Artinya pengampunan ini berasal dari Tuhan sendiri, dari Allah sendiri, sehingga Yesus tidak langsung mengampuni, tetapi menjelaskan bahwa dosa-dosanya pada pendosa sudah diampuni oleh Allah sendiri. Dan Yesus juga meminta kita untuk mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Karena itu di dalam menghidupkan perkataan Yesus, itu juga Bapa ampunilah mereka, kita diajak membuat daftar orang-orang yang pernah atau sedang menyakiti hati kita. Terutama orang-orang yang mungkin dekat, karena biasanya orang-orang yang paling dekat itu justru ketika menyakitkan mungkin itu lebih sakit daripada mungkin orang-orang yang tidak dikenal gitu ya. Lanjut. Ya, jadi pengampunan sendiri baru bisa diperoleh kalau orang mau meminta pengampunan, pertobatan, mau terbuka untuk pertobatan itu sendiri, pengampunan itu, dan bahwa Yesus tuh sangat mengasihi manusia dan sangat memahami pentingnya untuk memohon ampun. Kita bisa baca di Lukas 23 ayat 28 sampai 30. Bagaimana Yesus memberikan pengajaran dan teladan untuk mengampuni. Siapa sih yang tidak pernah bersalah? Siapa yang tidak pernah memiliki dosa? Apakah engkau mau menghakimi orang lain ketika engkau sendiri sebenarnya memiliki dosa? Seperti itu Tuhan mengajarkan kita untuk supaya senantiasa merefleksikan diri juga sebelumnya. Ya, lanjut. Dalam paragraf pertama di buku ini, sesi ini, ditanyakan untuk siapakah sebenarnya Yesus meminta pengampunan? Apakah untuk pemuka agama yang takut kehilangan status dan martabatnya? Ataukah untuk Pilatus yang takut kehilangan pangkat dan jabatannya? Atau untuk para prajurit yang takut kehilangan pekerjaan dan penghasilannya? Atau untuk kita? Seberapa tertariknya kita untuk hidup, untuk hadir dan menerima pengampunan dari Yesus? Pada saat ini kita bisa mengajak teman-teman untuk merefleksikan diri. Apa yang menjadi ketakutan terutama kita di dalam menjadi pewarta kabar bahagia Yesus Kristus? Apakah status martabat kita, pangkat, jabatan, pekerjaan, atau apa? Di sini kita mungkin bisa merasakan bagaimana Yesus juga memintakan pengampunan untuk kita. Dan memang sangat pas ini karena nanti kita akan memasuki buku Seven Last Word ini menjelang Prapaskah, jadi kita memang akan sangat bisa merasakan sehingga pada akhirnya pada hari Paskah kita bisa sungguh-sungguh merasakan makna yang sangat besar dari 7 perkataan Yesus di kayu salib ini. Ya, lanjut. Iya, kita pasti hadir di sana karena sebenarnya orang yang sedang ditanggungkan dosanya di kayu salib juga adalah termasuk kita. Baik dosa besar, dosa yang kecil, dosa yang kelihatan maupun yang selalu kita sembunyikan rapat-rapat di dalam hati kita. Bahkan juga mungkin dosa-dosa yang tidak kita sadari sama sekali. Itu semua sedang ditebuskan oleh Tuhan Yesus. Ya, kita lanjut. Iya, ini kalau ini kembali lagi kayak tadi pada gambar,
di mana ada orang prajurit-prajurit yang tidak peduli, tidak merasa bersalah. Pada saat Yesus berteriak, "Bapa, ampunilah mereka." Sebenarnya apakah mereka menyadari bahwa Yesus sedang memintakan pengampunan untuk mereka? Nah, kenapa kita tidak merasa bersalah misalnya? Kenapa kita tidak sadar dan tidak mau mengakui kesalahan itu, apalagi minta ampun misalnya gitu ya? Itu kita coba untuk hidupkan, kita coba untuk eh, gali dari teman-teman peserta yang ikut dalam sesi ini. Lanjut. Iya, dalam eh, perjalanan kehidupan kita seringkali memendam, mengabaikan atau mencarikan pembenaran atas kesalahan. Jadi kita membungkam karunia perasaan bersalah itu. Sebenarnya kita sudah punya hati nurani. Nah, suara hati kita seringkali kan menegur kita, mengajak kita untuk memperbaiki diri. Tetapi kadang-kadang kita bungkam. Nah, itu apakah kita sering merasakan seperti itu? Suara hati yang mana yang paling sering kita alami? Ya, itu kan kembali lagi ke yang tadi kita ada suara hati yang baik, suara hati yang lemah, suara hati yang tersesat, yang tercemar, yang merasa bersalah, atau suara hati yang telah disucikan, suara hati yang jernih. Ya, kita bisa tutup pembahasan dengan kutipan Ibrani 9:14 itu atau Ibrani 13:18. Yang ini dua-duanya yang menggambarkan suara hati yang telah disucikan dan suara hati yang jernih. Bagaimana kita bisa membantu supaya suara hati kita tetap jernih dan disucikan. Ya, antara lain sebenarnya kita sudah menjalani perjalanan bersama dalam Emmaus Journey. Jadi di mana kita juga setiap hari mau mendengarkan pesan sabda Tuhan lewat bacaan kitab suci dan kita membuat jurnal. Nah, di situ kita diharapkan supaya suara hati kita bisa terus menghidupkan suara hati yang baik itu, membuat suara hati kita tetap jernih dan terus disucikan. Lanjut. Oke. Ya ini masih sama. Jadi bagaimana seharusnya kita menangani suara hati kita yang merasa bersalah, bagaimana caranya mempertahankan kesadaran bahwa Tuhan itu selalu memberikan pengampunan dan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita dalam kesulitan apapun, di dalam kondisi berdosa seperti apapun, apabila kita menyadari dan mau berbalik, mau kembali kepada Tuhan seperti anak yang hilang, maka Bapa dengan penuh sukacita akan menerima kita, akan memberikan semua hak-hak terbaik yang pernah memang diberikan kepada kita, itu akan dipulihkan. Jadi pertobatan itu akan ada apabila kita berhasil menyadari apa yang harus kita ubah dan bagaimana kita mengubahnya. Ya, antara lain di dalam gereja Katolik yaitu melalui sakramen tobat, di mana kita mau kembali kepada Bapa, memintakan ampun dan mau berjanji untuk memulai menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Ya, lanjut. Oke, kita lanjut aja langsung. Lanjut, Pak. Ya, ini perumpamaan tentang anak yang hilang bisa digunakan juga untuk membantu visualisasi pada saat sesi. Lanjut, Pak. Kemudian kita masuk ke studi kitab sucinya, kita melihat bagaimana karakteristik pengampunan Allah, itu yang tadi kita bisa gunakan gambar-gambar tadi, bagaimana ketika dari jauh sang ayah melihat anak bungsu, bagaimana beliau tergerak, mau berlari, merangkul anaknya, mencium, memberikan jubah, menyediakan cincin, sepatu, dan juga menyiapkan pesta. Jadi bagaimana itu semua ada, kemudian bagaimana kesadaran si bungsu sendiri, bagaimana dia bangkit, dia mau pergi kembali ke ayahnya, bagaimana dia merasa tidak layak, dan bagaimana kondisi si sulung yang sebagai anak bapak ini tapi tidak mau ikut pesta. Dia artinya tidak mau mengampuni. Karena pada saat ini dia menjadi iri kepada adiknya dan tidak merasa adiknya layak untuk diterima kembali.
Apakah kita berada di mana? Kita berada sebagai si sulung, si bungsu, atau mungkin juga pada saat-saat tertentu di dalam kehidupan keluarga kita harus menjadi seperti ayah, menjadi seperti Allah yang mau memaafkan, yang mau memberikan pengampunan. Kita lanjut. Ya, ini sama. Jadi dosa kedagingan si bungsu lebih diperhatikan daripada dosa rohani si sulung. Jadi sebenarnya sulung ini juga memiliki dosa, itu dosa rohani. Nah, justru di sini dosa rohani ini seringkali kita lakukan. Ketika kita mulai menghakimi sesama, mulai tidak mau memaafkan sesama, maka yang kita juga ikut berdosa, tapi bukan dosa kedagingan yang kita lakukan, tapi dosa rohani. Nah, bagaimana kita mengajak teman-teman peserta untuk menyadari bahwa dosa ini bisa dosa kedagingan, bisa dosa rohani, dan bagaimana supaya kita bisa menghindari dosa-dosa rohani ini. Di mana apa aja dosa rohani itu sebenarnya? Kesombongan, ya kan, si sulung merasa sombong, merasa saya selalu sudah berbuat yang terbaik, gitu kan. Ego, apa namanya, iri hati, ketika dia merasa iri kepada adiknya yang sudah berbuat dosa tapi diterima kembali. Kita lanjut. Nah, dari sini kita bisa melihat apa yang dirasakan waktu membaca pengalaman tadi dengan bantuan fasilitator yang memberikan pengarahan, mungkin peserta bisa lebih merasakan eh, apa apa yang ada di dalam bacaan itu. Kemarahan, ketidaksetiaan, ketidakbersediaan saya untuk mengampuni itu menjadi seperti apa? Jadi saya menjadi seperti anak yang sulung. Kalau saya tidak bisa mengampuni, bagaimana? Bagaimana caranya berdoa kepada Yesus apabila kita belum bisa mengampuni? Mungkin bisa ditambahkan ya. Jadi kan ada yang ketika kamu belum mengampuni saudaramu, pergilah sebelum memberikan persembahan, pergilah dulu, mengampuni dulu, baru kembali lagi gitu kan. Itu bisa kita olah di sini. Lanjut. Nah, untuk menghidupkan perkataan Yesus di kayu salib itu kan kayak tadi ya, daftar orang-orang yang pernah menyakiti hati. Ini kan pribadi, jadi nggak perlu kita minta mereka secara khusus menulis masing-masing, juga membayangkan wajah yang sudah disakiti itu kan sangat pribadi. Tetapi mungkin kita bisa tanyakan nanti pada saat ini, coba rasakan apa yang dirasakan sewaktu menuliskan nama-nama itu. Ketika membayangkan wajah-wajah itu, wajah-wajah orang yang pernah menyakiti kita. Mudah atau sulit nggak rasanya? Apa yang membuat hal itu menjadi sulit? Eh, Merasa bermanfaat nggak? Ada nggak manfaatnya mencoba membayangkan hal itu? Dan mungkin kalau yang ketiga itu kan, bayangkan dirimu sedang memandang mata Yesus saat itu. Jadi, oke, ketika kita tidak sanggup melihat orang yang kita menyakiti kita, coba kalau kita memandang mata Yesus, kira-kira apa yang Yesus inginkan kita lakukan? Dari mata itu kan bisa, kalau orang yang sudah saling mengenal, mudah ya mengetahui apa yang ingin diberikan atau dikatakan orang tersebut. Cukup dengan memandang aja, biasanya udah tahu. Jadi ketika kita memandang mata Yesus, apa yang Yesus minta dari kita? Apa yang Yesus mohonkan dari atas kayu salib itu kepada kita? Kata-kata itu akan kembali keluar, Bapa ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kemudian dengan itu kita bisa lebih mudah membayangkan orang-orang yang bersalah kepada kita peluk dengan tangan dan hati Yesus. Karena Yesus yang menggerakkan kita. Ini yang kita ajak teman-teman untuk bisa sanggup bersama-sama melaksanakannya. Lanjut, Pak Antoni. Jadi ada tulisan dari Richard John Neuhaus yang kemudian kita akan bacakan, doakan bersama-sama secara meditatif, itu yang mendoakan perkataan Yesus itu. Kita minta kekuatan ya untuk apa namanya, untuk pengampunan.
Kemudian kita ingatkan peserta untuk mencoba mendoakan doa ini sepanjang hari, setiap hari dalam minggu itu. Kemudian kita juga memuji partisipasi antusiasme mereka. Dan yang paling penting ya kita juga ikut melaksanakannya. Terima kasih. Terus lanjut Pak Antoni. Kita masuk ke sesi 2. Sesi 2 itu perkataan yang kedua Yesus. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Ya, terus lanjut. Ah, jadi tujuan sesi 2 ini adalah untuk memahami, kembali Kak, sorry. Untuk mendapatkan kepastian bahwa Kristus akan menerima dan menebus kita terlepas dari seberapa berdosanya kita, dan bahwa keselamatan itu diberikan adalah belas kasih dan karunia Yesus, bukan karena usaha kita semata-mata. Ya, terus jadi di sini kita mau mengajak teman-teman peserta untuk memahami posisi sebagai orang berdosa yang diampuni Kristus dan bagaimana seharusnya kita bersikap kepada sesama. Di sini kita akan melihat bagaimana ada 2 orang yang bersama-sama dengan Yesus disalibkan, tetapi dengan pendekatan mereka yang berbeda. Kita lanjut, Pak. Nah, bagaimana dosa-dosa kita dan penebusan Kristus itu, apakah dosa-dosa kita dan penebusan Kristus bagaimana berharganya, kita lihat. Lanjut. Ya, ini menceritakan tentang Dismas dan Gestas. Kita lanjut lagi, Pak. Jadi, yang satu mengatakan, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Jadi pada saat-saat terakhir pun, dia hanya bisa menuntut ya, sebagai raja. Artinya di sini ada pengakuan Dismas bahwa Yesus adalah raja, bahwa Yesus adalah orang yang berkuasa. Tetapi Dismas mohon pengampunan, ya mohon kasihani gitu kan. Ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Jadi di sini yang di dalam sesi kedua ini sebenarnya kita diajak untuk selalu dekat dengan Tuhan, selalu ingat bahwa Tuhan itu akan memberikan kita keselamatan selama kita juga mau mengakui kesalahan-kesalahan kita, selama kita mau bertobat. Dan bagaimana supaya kita tuh dari awal senantiasa mau membuka hati kita untuk pertobatan. Karena seperti ada di dalam buku ini dikatakan, perkataan miserere mei Deus, Tuhan kasihanilah kami, itu baru bisa keluar ketika kita memang dekat. Jadi pada saat-saat terakhir, ketika kita dekat dengan Tuhan, maka perkataan ini akan keluar. Tetapi ketika tidak, maka yang akan keluar adalah kata-kata yang berbeda. Seperti tadi, si Gestas dia justru menuntut gitu kan. Selamatkanlah aku, Tuhan selamatkanlah aku. Sementara Dismas, Yesus, ingatlah akan aku, kasihanilah aku apabila engkau datang sebagai Raja. Ya, kita lanjut. Kenapa responnya berbeda? Bukannya dua-duanya itu sama-sama penjahat. Kita bisa tanyakan pada teman-teman peserta, kenapa ya bisa berbeda ya? Menurut teman-teman itu apa yang membuat mereka berbeda? Kita lanjut. Ya, jadi kita bisa mengatakan pada teman-teman bagaimana dalam dunia ini memang ada hal-hal yang kadang-kadang
tidak selalu misalnya ada orang yang bisa saja bebas secara hukum, tetapi bagaimana dengan roh kita? Apakah roh kita juga akan terbebas? Kan jadi ada hal-hal yang mungkin tidak terlihat. Kedua penjahat ini berada di situ karena memang secara hukum mereka ditangkap, tetapi ada juga orang-orang yang mungkin seperti Yesus yang sebenarnya tidak bersalah tetapi ditangkap. Atau ada orang-orang yang sebenarnya bersalah tetapi justru ada di bawah salib, ya kan? Jadi bagaimana kita bisa melihat banyak hal di dalam dunia ini yang kita bisa refleksikan. Apakah kita mau menyadari kesalahan kita atau justru kita tidak mau menyadari kesalahan kita. Jadi ketika kita tidak mau menyadari kesalahan seperti Gesmas ini terjebak dalam kondisi yang tidak bisa memperbaiki kesalahan. Iya, kita lanjut. Iya, jadi kalau di dalam paragraf 1 kita itu kan ini dikatakannya yang sewaktu masih muda kita jarang memikirkan tentang surga segala macam, itu bagaimana sikap pandangan hidup orang terhadap hidupnya, terhadap Tuhan. Tapi kemudian setelah itu kan dalam pengalaman hidup kita, pengalaman perjalanan kehidupan kita, pasti ada hal-hal yang mengubah hidup kita, yang membuat kita bisa lebih bertumbuh, baik di dalam rohani maupun di dalam sikap karakter kita gitu ya. Itu kita lihat bagaimana sebenarnya kita tuh memang bergantung pada belas kasih dan kasih karunia Tuhan. Lanjut, Pak. Nah, di paragraf ketiga, ketika Dismas yang pencuri yang disalibkan di sebelah Yesus mengajarkan akan makna belas kasih, kita juga lihat bahwa surga itu diperoleh bukan hanya melalui jumlah perbuatan baik, tetapi perbuatan-perbuatan baik kita itu adalah karunia yang sudah diberikan oleh Tuhan. Kemudian keselamatan itu juga sudah ditawarkan oleh Tuhan, tinggal kita mau terima apa tidak, kita mau ambil apa tidak. Nah, bagaimana konsep bahwa nasib kita setelah kematian itu ditentukan lebih baik dari perbuatan baik atau buruk, itu kan dari manusia. Itu yang ada berbagai macam konsep, kan ada konsep karma, ada konsep macam-macam. Nah, di dalam Tuhan Yesus sendiri sebenarnya yang ada adalah hanya keselamatan. Tinggal manusia mau atau tidak menerima keselamatan itu. Oke, kita lanjut. Iya, ini juga bisa dilihat, maksudnya di dalam paragraf ini, perkataan dari Paus Yohanes 23, perbuatan baik adalah karunia. Bagaimana maksudnya itu sebenarnya perbuatan baik adalah karunia? Apa yang kita bisa laksanakan? Apa yang kita bisa lakukan terhadap sesama kita? Jadi, kalau Yesus sendiri di dalam perkataannya kan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di Firdaus. Jadi ketika Dismas meminta pengampunan, Yesus dengan langsung mengatakan, pada hari ini juga kamu akan ada bersamaku di Firdaus. Lanjut. Iya. Jadi itu menunjukkan belas kasih dan rahmat Tuhan yang akan selalu diberikan pada saat kita memintanya. Dan bagaimana cara memintanya dengan benar. Ini kita bisa diskusikan lagi bersama-sama. Lanjut. Lanjut, Pak. Oke. Ya, ya, untuk studi kitab suci, kita minta sharing sebanyak-banyaknya bagaimana perbedaan antara menghakimi dengan kebenaran dengan hanya menghakimi saja. Siapa yang sudah kita hakimi sebagai tidak baik atau tidak pantas sebagai teman, tidak perlu dipedulikan, seringkali itu kita tidak sadari sebagai suatu bentuk penghakiman. Karena kita merasa orang dia udah duluan nggak baik gitu kan. Jadi
nggak apa-apa lah, aku nggak pedulin dia, nggak pantas jadi temen dia gitu kan. Ternyata itu adalah bagian dari penghakiman. Dan bagaimana Yesus memuji orang-orang yang tidak melemparkan batu pada saat apa yang orang perempuan yang berdosa itu yang diajak Yesus mengatakan bahwa siapa yang tidak punya dosa silakan lemparkan batunya gitu kan. Kenapa dipuji? Dan apa maksud perkataan Yesus, pergilah jangan berbuat dosa lagi? Itu yang ingin kita tarik dari studi kitab suci ini. Bagaimana aspek belas kasihan yang Tuhan inginkan bisa dimunculkan. Oke, lanjut. Ya, di sini juga kita bisa minta secara umum komentar teman-teman tentang kasih karunia dan belas kasih Tuhan. Kemudian juga minta mungkin teman-teman yang ada bisa menjelaskan hubungan antara keselamatan itu bukan dari perbuatan dan keselamatan itu bisa membuat kita diciptakan untuk melakukan pekerjaan baik. Apa itu maksudnya? Jadi kita tuh bisa selamat bukan karena perbuatan kita semata-mata, dan keselamatan membuat kita diciptakan untuk melakukan perbuatan baik itu kira-kira relasinya apa? Bagaimana kalau di sini dikatakan ketika Dismas dibebaskan dari salib, bagaimana seharusnya kutipan Efesus ini mempengaruhi hidupnya? Ya kan Efesus 2:4 ayat 10 ini bagaimana dia bisa mempengaruhi hidup Dismas, ya kan? Kemudian lanjut menghidupkan perkataan Yesus di kayu salib. Kalau bisa kita sharing dulu sebagai fasilitator bagaimana kata-kata engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus ini, kita bisa sharingkan seperti misalnya wajah dan suara orang-orang yang Tuhan ingin agar Anda kasih belas kasih serta pengampunannya. Siapa yang kira-kira kita lihat atau kita dengar? Nah, ini juga bisa diingatkan kalau teman-temannya kira-kira mengenal orang lain, jadi tidak perlu menyebut nama, cukup secara umum aja. Kemudian, apakah selama mencoba menghidupkan perkataan Yesus ini ada ide wawasan baru bagaimana melayani, bagaimana sebaiknya melayani atau menyampaikan belas kasih Allah kepada orang lain? Karena ya di sini juga diajak untuk mengizinkan Yesus menunjukkan kepada kita semua kapan dan bagaimana caranya menyampaikan kepada orang lain berkat-berkat yang Tuhan ingin sampaikan melalui kita. Jadi bagaimana kita sebenarnya akan menjadi alat-alat Tuhan, akan menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menolong, untuk memaafkan, untuk mengasihani orang lain. Lanjut. Iya. Jadi bisa juga kalau mau dengan bantuan visual pakai foto keluarga peserta. Kalau ini bisa diminta dulu untuk membawanya. Kemudian dari foto keluarga itu kita bisa ajak untuk melihat bagaimana Tuhan mengasihi atau menyampaikan berkat kepada kita melalui orang-orang terdekat kita ini. Bisa untuk seperti itu. Jadi semuanya semoga bisa berpartisipasi dengan sangat baik dan juga dengan penuh antusias. Lanjut, Pak. Ya, jadi pada akhirnya dalam sesi ini bagaimana kita bisa meniru kerendahan hati Dismas sehingga tidak lagi memandang tinggi diri kita sendiri, mau mengakui kesalahan kita, mau memohon pengampunan dan berkat rahmat Tuhan, kemudian juga mendorong diri untuk mencuci kaki sesama, khususnya yang lebih rendah dan lebih berdosa dari kita. Ya, karena memang kebiasaannya adalah kita seringkali kita menjadi seperti si sulung yang lebih menilai diri kita tinggi
dan melupakan bahwa ketinggian hati itu juga menjadi suatu noda dosa yang akan mengganggu hubungan kita dengan Tuhan. Ya, terima kasih. Sampai di sini sesi 2. Sesi 3 dilanjutkan Pak Henry kali ya, Pak Henry. Ya, Silakan. terima kasih Bu Reti, penjelasannya luar biasa. Sebenarnya penjelasan awal Bu Reti itu sudah membantu kita melihat bagaimana kita membawakan sesi Seven Last Word. Selanjutnya saya lanjut ke sesi 3. Jadi teman-teman coba lihat tadi materi Bu Reti sebelumnya itu kita diminta mempersiapkan untuk minggu depannya. Jadi teman-teman ketika membawakan sesi 2 di akhirnya jangan lupa diingatkan untuk bawakan foto keluarga ya. Untuk bawakan foto keluarga. Oke, next slide Pak Anton. Nah, sesi 3 ini adalah ibu inilah anakmu dan inilah ibumu. Ini tujuan sesinya itu memahami Yesus adalah sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia. Berbagi dalam penderitaan kepada kita, menawarkan penghiburan dalam kesedihan, kesepian, serta perasaan yang ditinggalkan. Dan memahami juga makna hubungan kekeluargaan baru yang diberikan kepada kita sejak kita dibaptis, dan sikap seperti apa yang pantas kita sebagai anggota keluarga itu. Jadi di sesi ini kita mengharapkan lebih cenderung ke bagaimana kita merasakan satu gereja yang sesungguhnya. Next. Nah, bisa diringkas sebenarnya tujuan sesinya, alternatif tujuan sesi itu memahami Yesus sungguh-sungguh Allah, sungguh-sungguh manusia, ia tidak meninggalkan kita sendirian. Ya, hadir melalui orang-orang terdekat kita, khususnya pada anggota-anggota keluarga yang dibentuk Kristus. Jadi kita akan melihat bagaimana persatuan kita sebagai satu keluarga. Bukan hanya keluarga secara darah, juga keluarga dalam Kristus. Next, silakan Pak Antoni. Nah, kita lihat ini bantuan visual yang tadi Bu Reti itu kita letakkan beberapa gambar atau foto keluarga pada peserta di atas meja. Buat gambar keluarga itu mengelilingi gambar Maria. Kok tiba-tiba hilang Pak Antoni? Iya, Toto tadi hilang, Pak. Hah? Toto hilang tadi, putus. Oh, oke. Bentar, saya share ulang ya. Iya. Oke. Kita letakkan gambar peserta di atas meja, buat gambar itu mengelilingi gambar Bunda Maria dan Yohanes, atau gambar Maria, Yesus bersama para murid, letakkan juga tulisan besar dan mencolok, keluarga kami. Nah, minta peserta untuk berfokus pada gambar sesi 3, sementara kutipan kitab suci dibacakan. Kita harapkan pada saat pembacaan kutipan ini, peserta bisa merasakan bagaimana kondisi pada saat itu dan bagaimana Tuhan Yesus yang berada di kayu salib masih memikirkan ibunya dan masih memikirkan murid-muridnya. Dan Tuhan Yesus mau membentuk keluarga baru bagi ibunya dan keluarga baru bagi murid-muridnya. Jadi sesi ini kita mengatakan bahwa inilah keluarga kami, inilah keluarga baru dalam Kristus. Next lagi Pak. Setelah bacakan sesi, kita bisa langsung masuk ke materi. Materi dari paragraf pertama. Bentar. Iya. Nggak mau. Bentar, Pak.
Ya, nggak Oh, apa-apa. oh, Kalau teman-teman sambil nunggu Pak Antoni, kalau teman-teman baca di paragraf pertama itu ini kisah tentang Kindertransport. Mungkin kisah ini tuh tidak terlalu dikenal di Indonesia, tapi ini cukup ini kisah di mana Perang Dunia Kedua, eh, orang tua dari orang Yahudi bagaimana menyelamatkan anak-anaknya, melepas anak-anaknya kepada eh, orang-orang yang mereka tidak kenal. Itu Kindertransport. Itu kejadian ini kejadian real, bisa dicari. Teman-teman sebelum jadi memfasilitasi sesi ini coba cek di YouTube apa itu Kindertransport. Bagaimana pada saat itu hampir 10.000 anak-anak Yahudi dikirim dari Polandia, dari Jerman menuju tempat baru di England, di Inggris, dan mereka tidak tahu bagaimana nasibnya. Tapi yang mereka tahu pasti ketika nasi masuk di tempat mereka, kemungkinan terburuk bagi orang yang tertinggal di Poland dan Jerman itu sudah sangat jelas. Nah, kita membayangkan bagaimana apakah yang dirasakan orang tua yang melepaskan anak-anaknya untuk naik Kindertransport itu. Dan bagaimana anak-anak yang di Kindertransport itu menghadapi masa depan. Mungkin teman-teman juga pernah merasakan bagaimana berpisah dengan anak ketika sekolah atau ini bukan di rumah, tidak tinggal sendiri, hidup semandiri, belajar hidup mandiri, itu juga bisa dieksplor di situ. Next slide-nya, Pak. Ya, ini seperti saya jelaskan tadi bahwa cerita ini cerita mengenai perpisahan keluarga dengan dalam keluarga ini. Perpisahan yang coba dalam sesi ini di alinea pertama ini bagaimana mengeksplor, minta peserta menceritakan peristiwa-peristiwa paling menyedihkan yang pernah kita alami, pernah peserta alami. Dan teman-teman di fasilitator harapkan bisa sharingkan bagaimana perasaannya, bagaimana dirasakan untuk kisah ini, perpisahan ini. Next. Nah, kalau kita lihat dari buku sesi 2 ini di sini kita bisa lihat apa saja ada jenis-jenis perpisahan yang ada di sini, kita bisa eksplor dengan peserta dan apa implikasi teladan Yesus yang dalam puncak penderitaan tetap memperhatikan orang lain. Jadi untuk sesi di paragraf ini kita akan mengeksplor peserta supaya lebih banyak sharing. Kita share mungkin jenis perpisahan seperti apa sih? Bisa perpisahan sementara, bisa perpisahan selamanya, bisa karena ditinggalkan, bisa karena meninggalkan. Dan apa yang kita siapkan diri untuk suatu perpisahan itu. Dan kita bisa pelajari bahwa perpisahan itu yang dirasakan juga oleh Kristus ketika di kayu salib. Kalau kita lihat di halaman depan buku kita itu, bagaimana gambar perpisahannya dan bagaimana Tuhan Yesus melihat mata murid-murid dan ibunya di bawah ketika dia menyadari bahwa dia akan meninggalkan mereka. Nah, di paragraf ketiga ini kita juga melihat bahwa sisi kemanusiaan apa yang akan ditunjukkan oleh Kristus dan sharingkan peran Bunda Maria dalam hidupnya. Kita bisa lihat bahwa sisi kemanusiaan Kristus menunjukkan bahwa Kristus sendiri itu adalah
seorang manusia, dan Kristus selalu mau melindungi orang-orang yang dikasihinya. Ini explore juga ke peserta agar mereka juga sharing bagaimana pandangan mereka, sharing bagaimana peran Bunda Maria dalam hidup. Karena kalau kita lihat kisah kelahiran sampai wafat di kayu salib itu, peran Bunda Maria yang begitu besar. Mungkin di sini boleh dikatakan bahwa Kristus menitipkan Bunda Maria di mana sebagai murid pertama, agar Bunda Maria kehidupannya terjamin oleh murid-muridnya, dan murid-murid dititipkan kepada Bunda Maria karena Kristus menyadari Bunda Maria telah melihat Yesus dari lahir sampai di kayu salib. Siapapun yang paling memahami Tuhan Yesus sendiri itu adalah Bunda Maria. Dan Bunda Maria selalu menyimpan semua di dalam hati, sehingga sampai akhir, walaupun dia tidak paham, tapi tetap menjalaninya. Next. Kita lihat juga di paragraf 4. Melalui kisah sengsara ini, apa alasan yang mendorong Yesus untuk hadir saat kita mengalami kesengsaraan? Dan apa artinya? Awal dari kisah kelahiran gereja dan terciptanya suatu hubungan kekeluargaan baru yang dalam alinea ini, di alinea keempat. Karena pada dasarnya ini kita akan mengajak peserta untuk diskusi kisah sengsara ini, bagaimana Tuhan Yesus menebus justru agar kita sebagai manusia bisa membentuk satu keluarga baru, tubuh Kristus di dalam ini. Awal kelahiran gereja di sini. Bagaimana Bunda Maria bersatu dengan para murid membentuk kekeluargaan hubungan yang baru. Hubungan yang disatukan oleh darah Kristus. Nah, di alinea kelima, kita akan eksplor bagaimanakah seharusnya kita menghadapi kesulitan dan tragedi yang dialami manusia, khususnya ketika kesulitan tampak bertentangan dengan pemahaman kita tentang Allah. Kita lihat bahwa mungkin kondisi Bunda Maria pada saat itu, bukan mungkin sih, pasti, bahwa kondisi Bunda Maria yang sudah melihat Tuhan Yesus lahir dan bagaimana pada saat dia dibawa ke Bait Allah, bagaimana Simeon dan Hana meramalkan, mengatakan bagaimana peran Yesus Kristus, bagaimana Kristus 12 tahun itu, dan 3 tahun terakhir sebelum disalib, melihat ini adalah harapan besar bagi dunia, tetapi wafat di kayu salib. Hal-hal itu yang dirasakan Bunda Maria, kita refleksikan, ajak peserta-peserta kita juga untuk melihat mungkin segala sesuatu yang terjadi itu tidak seperti yang kita mau. Tapi belajar pada Bunda Maria bagaimana menyimpan dalam hati dan membuka wawasan pikiran kita untuk pemahaman tentang Allah sesuai dengan kejadian itu. Kadang kita juga bisa memahami pemahaman yang salah. Atau kita maunya
Allah memahami kita, bukan kita memahami Allah. Sehingga pemeliharaan dalam keluarga harusnya berdasarkan apa yang diterapkan oleh Kristus, dan pemeliharaan itu kita lihat dalam kehidupan keluarga gereja yang baru ini, hubungan kekeluargaan baru ini antara Bunda Maria dan para murid. Next, kita masuk ke studi kitab suci. Oh, sorry. Ini seperti yang saya jelaskan tadi ya, pemahaman bahwa sebenarnya artinya Bunda, bagaimana kita dapat melihat suatu bencana yang terjadi pada manusia dari pandangan Tuhan sebenarnya. Karena bagi kita mungkin itu bencana, tapi kalau kita melihat ada rancangan Tuhan yang besar, akan membantu kita untuk memahami misterinya. Nih, dan itu ada juga bisa dieksplor apa artinya Bunda Kristus yang berdiri di pusat misteri yang memeluk setiap individu dan seluruh umat. Dianugerahkan sebagai bunda kepada setiap individu dan seluruh umat. Jadi di paragraf ini kita membangkitkan bahwa Bunda Kristus itu menjadi bunda dari seluruh umat dalam gereja sesungguhnya dan menaungi kita semua. Next. Jadi menghayati besarnya kasih dan perhatian Yesus kepada keluarganya, yaitu kita, betapapun besarnya kesulitan kesedihan yang kita alami, kita yakini pemeliharaan Kristus melalui keluarga baru ini. Pada saat yang sama, sebagai anggota keluarga, kita pun perlu saling memperhatikan. Jadi seperti apakah tindakan yang sebaiknya kita lakukan? Ini jadi sesi ini kita mengajak bagaimana kita berperan dalam memelihara keutuhan keluarga baru ini dengan Bunda Maria sebagai murid pertama, sebagai contoh yang Jam 11 lewat, Pak. Ya, pas lah. Ada yang suara keluar. Jadi sesi ini kita mendapat suatu pemahaman keluarga baru bagi kita semua. Kemudian kita masuk ke studi kitab suci. Nah, studi kitab suci ini kita lihat bahwa teman-teman kalau baca ini Lukas 26 sampai 3 ini, kita akan lihat bagaimana sikap Bunda Maria. Yang kalau poin A itu dalam kesulitan yang dialami seperti Maria, sejauh mana kita pernah baca, peroleh kasih karunia Allah. Karena kalau kita lihat karakter Bunda Maria yang seperti apa yang didapat peserta dari bacaan ini, Lukas 1, 26 sampai 38 ini. Kita lihat kalau bagi kita mungkin yang kita tahu, kejadian itu adalah hidup mati bagi seorang Bunda Maria pada zamannya. Karena kita tahu bahwa zaman Kristus ketika seorang berzina itu hukumannya adalah rajam. Tapi bagaimana Bunda Maria yang dengan teguh bisa mengatakan, jadilah padamu menurut perkataanku. Kabar Malaikat Gabriel itu bagi kita saat ini adalah kabar gembira. Tapi pada saat Bunda Maria menerima kabar itu adalah seakan-akan kabar hukuman mati sebenarnya. Hukuman mati rajam. Nah, dalam studi kitab suci ini kita juga mengeksplor apa yang menyebabkan Bunda Maria bisa mengucapkan kata-kata ini. Aku ini hamba Tuhan,
jadilah padaku menurut perkataanmu. Bagaimana sikap Bunda Maria yang bisa kita teladani. Di situ kita bisa explore banyak bagaimana kita semua sebagai murid-murid Kristus belajar dari Bunda Maria. Sehingga ini akan bisa mengeksplor teman-teman semua, mana sih yang sulit, mengapa mereka sulit. Karena di sini akan kita menghidupkan, kita eksplor bahwa bagaimana sebenarnya penyerahan pemeliharaan Tuhan itu dan belajar pada Bunda Maria. Bentar ya. Oke, next slide. Apa implikasi dan kalau kita lihat bahwa bacaan nomor 2 itu adalah peristiwa di Kana, yaitu mukjizat pertama. Kalau kita tahu bahwa ini adalah mukjizat pertama, kalau kita baca ini, apa implikasi atau konsekuensi dari kisah ini bagi kita? Kita coba explore. Bahwa peristiwa di Kana ini menunjukkan bagaimana Tuhan Yesus bekerja dan bagaimana peran Bunda Maria bagi awalnya karya-karya Yesus. Karena kalau kita baca dari kisah di Kana ini, kalau kita baca di Alkitabnya, apa yang kau hendak perempuan, apa yang waktuku belum tiba. Tuhan Yesus mengatakan itu. Karena pada saat peristiwa di Kana ini sebenarnya Tuhan Yesus mau menyampaikan kepada Bunda Maria bahwa waktuku belum tiba, dan Tuhan Yesus sangat-sangat mencintai Bunda Maria dan mengatakan hal itu karena Tuhan Yesus tahu ketika dia mulai berkarya dan akhirnya dia akan di kayu salib, dan hal itu terjadi membuat Bunda Maria akan ditinggal. Peristiwa di Kana itu juga menunjukkan bagaimana Bunda Maria mengajarkan kepada kita apa yang harus kita lakukan dalam menjadi pengikut Kristus. Bunda Maria, kalau kita baca, Tuhan Yesus mengatakan saatnya belum tiba karena saking cintanya Bunda Maria kepada Tuhan Yesus kepada Bunda Maria. Karena Tuhan Yesus mengharapkan peristiwa itu belum terjadi. Tapi Bunda Maria mengatakan, ikutilah apakah perkataan dia kepada pelayan-pelayannya. Jadi gong pertama kali mukjizat itu adalah pertama kali karya Tuhan Yesus memulai karyanya. Dan yang men-trigger itu adalah keinginan Bunda Maria untuk menyelesaikan masalah-masalah saudaranya dunia. Jadi fungsi Bunda Maria, dan Bunda Maria juga mengajarkan kepada kita, di mana kita seperti pelayan yang tidak tahu apa-apa, Tuhan ikuti perkataannya, turutin aja perkataan, apa yang dia suruh lakukan saja. Sehingga kita juga belajar di sini bahwa apa yang kita diharapkan oleh Kristus, lakukan saja, percayalah, karena itulah yang akan terjadi. Jadi konsekuensi dari kisah ini kita akan melihat bagaimana cara Bunda Maria mengikuti Yesus dan bagaimana Kristus bekerja dengan kita mengikuti perkataannya. Oke, itu yang nomor 2. Setelah studi kitab suci, kita coba baca kecepatan Pak Antoni.
Kita masih masuk di menghidupkan perkataan Yesus. Nah, menghidupkan perkataan Yesus. Jadi kita bukan masuk ke mengalami atau ini ya, kita langsung masuk ke menghidupkan perkataan Yesus di kayu salib. Karena menghidupkan perkataan Yesus ini adalah action yang harus kita lakukan. Jadi mintalah kepada peserta untuk men-sharingkan jawaban mereka untuk nomor 1 dan nomor 2, khususnya kepada orang-orang yang mereka syukuri. Mintalah beberapa peserta men-sharingkan penemuan mereka akan apa yang seharusnya dapat mereka lakukan atau sebaliknya tidak mereka lakukan agar orang lain dapat lebih mengikuti Yesus. Usahakan ini kita sebagai fasilitator untuk men-sharingkan di awal. Karena sisi Seven Last Word ini refleksi dan rekoleksi kita itu justru ketika kita menghidupkan. Jadi minta baca menghidupkan itu kenakan kembali dan berterima kasih kepada Tuhan kepada siapa aja. Dan ini boleh minta mereka sharingkan untuk penguatan. Nah, kalau kita baca sebenarnya itu akan ada lagi yang mengalami perkataan Yesus. Tapi ini kita bisa bacakan nanti pada saat bisa didiskusikan untuk mengalami perkataan Yesus. Karena kisah ini cukup jelas ininya ya. Next, Pak. Nah, pada sesi ini kita akan disimpulkan bahwa Yesus mengalami sepenuhnya melakukan sepenuhnya perintah Bapa, walaupun begitu ia tidak meninggalkan apapun yang tidak pudi pada anggota keluarga. Kita memiliki waktu yang terbatas untuk orang-orang terdekat dan keluarga kita. Oleh karena itu, kita perlu memadukan waktu yang diberikan Tuhan sebaik mungkin dengan menghargai dan mengasihi mereka lebih. Next slide. Oke, kesimpulan dari sesi 3 itu menutup segmen pertama dari pembekalan kita. Ini tadi kita udah mulai hampir sejaman ya. Mungkin kita perlu break sebentar kalau ada yang mau ngambil minum atau mau ke toilet dulu.